Peluang dan tantangan organisasi mahasiswa HMI beradaptasi atau mati. Simak terus video ini di channel Kadibawa Institute. Let's go! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan semuanya bersama saya di channel Kadibawa Institute. Bagi kalian yang baru singgah, jangan lupa seperti biasa silahkan like, comment, dan subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus update video-video di channel Kadibawa Institute. Oke kawan-kawan semuanya, kemarin saya sudah bahas bahwa saya bangga menjadi kader HMI kampus keduaku. Dan pada video sebelumnya saya sudah banyak membahas soal organisasi mahasiswa dunia kuliah, pelajar, mahasiswa, soal bisnis, entrepreneur, dan yang lainnya. Kawan-kawan semuanya, khususnya kader Himpunan Mahasiswa Islam ataupun HMI, juga kader organisatoris, apapun itu organisasinya, mau IMM, PMI, GMNI, PMKRI, dan yang lainnya ya. Setelah mengamati percepatan perubahan hari ini sangat luar biasa ya, mau itu dalam digitalisasi ya, mau itu dalam modernisasi ataupun revolusi industri, yang pada akhirnya kita mempunyai peluang dan juga tantangan baru ya. Ini harus kita sikapi tentunya secara organisatoris ya. Dan kali ini saya akan bicara soal HMI beradaptasi atau mati. Ini yang tema yang saya ingin bicarakan ya. Karena saya selaku kader HMI, saya selaku kader Himpunan Mahasiswa Islam, melihat bahwa perkembangan hari ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk kader Himpunan Mahasiswa Islam seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Bagaimana kita tetap harus eksis dalam mempertahankan, memperjuangkan napas keislaman, keindonesiaan, keumatan, kebangsaan di tengah majunya teknologi dan juga perkembangan digital yang sangat cepat dan sangat pesat ya. Revolusi industri sekarang sudah 4.0, sudah 4.0, yang pada akhirnya ini harus direspon betul oleh kader dan juga oleh organisasi bahwa langkah-langkah konkret untuk bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan, dengan waktu ini harus memang kita sikapi dalam bentuk sistem dan juga kebijakan yang ada di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam. Ya, misal bicara soal digitalisasi organisasi, ini memang harus menjadi nyata dan harus menjadi ruang gerak, pola gerak organisasi HMI ke depan. Contoh hal sederhana hari ini terjadi ya, banyak agenda-agenda kaderisasi, agenda-agenda organisasi yang terpaksa harus mandek karena kita tidak siap, kita belum siap dengan perangkat-perangkat yang memang disesuaikan dengan waktu dan keadaan. Kalau misalkan dari dahulu kita bicara soal digitalisasi organisasi, mekanisme kaderisasi ataupun agenda-agenda yang memang itu bisa secara online, karena kita belum siapkan, pada akhirnya agenda-agenda organisasi hari ini kebanyakan cuma webinar, diskusi online. Kenapa kita tidak lakukan dari kemarin kan begitu? Ya makanya better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya apresiasi tetap tentunya ya kepada kawan-kawan kader Himpunan Mahasiswa Islam yang hari ini masih tetap eksis dengan situasi hari ini, tetap terus berkontribusi terhadap umat dan bangsa, terhadap memberikan gagasan intelektualnya terhadap kondisi bangsa hari ini ya. Itu menjadi sebuah napas perjuangan kader tentunya, kader Himpunan Mahasiswa Islam. Dan ini kawan-kawan semuanya, artinya kita selaku kader ya, apalagi teman-teman ke depan, bagi kalian ini kader yang baru masuk ataupun masih menjabat baik itu di struktural komisariat ataupun cabang, teman-teman ini harus melakukan lompatan-lompatan strategis ya,
untuk bagaimana nanti kader ini bisa beradaptasi pasca ber-HMI dan siap berkiprah dimanapun. Karena HMI ini perjuangannya sangat besar ya, bukan hanya bicara soal politik, bukan hanya bicara soal akademik, bukan hanya bicara soal sosial, tapi banyak segmentasi, banyak ruang, banyak dimensi yang harus kita masuk, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita ikut andil di dalamnya. Misal bicara soal entrepreneurship, ini sebuah napas yang terus harus distimulus kepada kader, agar bagaimana nanti mentalitas kader ini siap untuk berbisnis, siap untuk menjadi entrepreneur, agar kemandirian kader itu terbentuk, mentalitas kemandirian kader juga terbangun. Kita banyak belajar kepada senior-senior yang sudah sukses dalam dunia bisnis, wirausaha, itu bahkan menjadi panutan bagi kita semua. Tapi hal ini memang harus kita rangsang bersama, harus kita galakkan bersama, agar itu menjadi sebuah gerakan kolektif, menjadi sebuah peradaban kolektif di tubuh himpunan mahasiswa Islam. Karena dengan majunya teknologi, majunya digital, majunya revolusi industri, ini menjadi peluang baru tentunya bagi kita semua, generasi milenial, generasi Gen Z ya, untuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi agar bisa berinteraksi secara luas dengan masyarakat secara umum, dengan lintas batas, lintas usia, lintas waktu, dengan menggunakan satu genggaman. Dan hal ini saya katakan kembali, ini perlu kita respon betul sebagai kader organisasi. Karena kalau misalkan kita tidak beradaptasi dengan keadaan, ya tentunya kita akan mati. Ini menjadi konsekuensi. Mati bukan dalam tanda kutip organisasinya mati ya, tapi sebetulnya organisasi mahasiswa hari ini bagi saya itu bisa lebih besar, bisa lebih berkembang pesat, dan bisa lebih bermanfaat kalau misalkan kita beradaptasi dengan keadaan, kita beradaptasi dengan waktu, kita beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini tentunya menjadi PR kita semua ya, menjadi PR bersama, PR bagi saya juga tentunya. Makanya kenapa saya bikin channel Kadeboa Institute. Ini bagian daripada ikhtiar kecil saya untuk bagaimana saya beradaptasi dengan digital, untuk bagaimana saya beradaptasi dengan keadaan. Ya, harapan tentunya muncullah kreativitas kader baru yang lebih keren ya, yang lebih imajinatif, yang lebih inspiratif dari channel Kadeboa Institute ya. Baik itu pembikinan konten, baik itu pemberian materi secara online ataupun wilayah bisnis ya. Saya nantikan betul, saya mendorong betul agar itu terjadi ya kawan-kawan. Dan juga bagi mahasiswa secara luas, bukan hanya kader HMI, mari sama-sama kita berlomba dalam kebaikan, mari sama-sama kita lakukan lompatan-lompatan untuk bisa memberikan manfaat, untuk bisa dirasakan oleh penerus nanti dan oleh masyarakat secara umum. Hadirnya teman-teman di dunia digital, hadirnya teman-teman di dunia revolusi industri ini menjadi sebuah harapan baru untuk majunya bangsa dan negara dan juga organisasi. Nah, itu yang menjadi bahan perbincangan ya pada video kali ini. Singkat saja, mudah-mudahan tidak klimaks ya, agar terjadi diskusi-diskusi kecil kembali. Kalau misalkan teman-teman yang mau sharing, mau diskusi, silahkan komen ya, ataupun bisa kirim via Gmail. Saya cantumkan Gmailnya di deskripsi. Dan juga saya doakan kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat mahasiswa seluruh tanah air, seluruh Nusantara, agar teman-teman sehat dan sukses selalu, agar teman-teman tetap semangat dalam berproses, tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi yang terbaik. Oke, salam hormat, saya Joko Nur Hidayat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.